Nabila dari Amikom, Program Studi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menyampaikan analisa performa tokoh public speaker di Indonesia. Berikut adalah 2 tokoh public speaker yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah Mary Riana. Beliau lahir pada tanggal 29 Mei tahun 1980. Merupakan seorang motivator dan pengusaha berdarah Tionghoa Indonesia. Ia adalah anak sulung dan mempunyai 2 adik. Saat terjadi kerusuhan di tahun 1998, dia merantau ke Singapura dan kemudian mengambil kuliah di University Teknologi Nanyang. Di sana, dia mengambil jurusan EEE atau Electrical and Electronics Engineering. Meskipun dirinya memiliki banyak utang saat kuliah, karirnya membaik setelah lulus dan dia berhasil meraih pendapatan $1 juta pada tahun 2007. Pencapaiannya ini diberitakan dalam surat kabar nasional Singapura, The Straits Times, terbitan 28 Januari 2007. Pada tahun 2006, dia menerbitkan buku pertamanya berjudul A Gift from a Friend, yang berisi kisah pengalaman hidupnya selama di Singapura. Buku ini menarik perhatian publik Asia Tenggara, khususnya Singapura. Mary mulai belajar di bangku kuliah di jurusan Electrical and Electronics Engineering di Nanyang Technological University (NTU) pada tahun 1998. Mary mengaku jurusan ini menjadi jurusan paling masuk akal baginya pada saat itu. Tanpa persiapan yang memadai untuk kuliah di luar negeri, Mary sempat gagal dalam tes bahasa Inggris di Nanyang Technological University. Tanpa persiapan bekal dana yang memadai pula, Mary meminjam dana dari pemerintah Singapura. Ia meminjam dana beasiswa dari Bank Pemerintah Singapura sebesar $40.000 dan harus dilunasi setelah ia lulus kuliah dan bekerja. Dana tersebut sangatlah minim, karena setelah dihitung-hitung, ia hanya mengantongi $10 selama seminggu. Untuk berhemat, Mary menyiasatinya dengan hanya makan mie instan di pagi hari, makan siang dengan 2 lembar roti tanpa selai, ikut seminar dan perkumpulan di malam hari demi makan gratis, bahkan untuk minum pun ia mengambil air dari air keran atau tap water di kampusnya. Karena tidak punya latar belakang pendidikan dan pengalaman bisnis, Mary mengumpulkan informasi dengan mengikuti berbagai seminar dan melibatkan diri dalam organisasi kemahasiswaan yang berhubungan dengan dunia bisnis. Tepat 1 tahun pertamanya, ia berhasil mendapatkan penghasilan sebesar $200.000 Singapura atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Mary Riana kemudian dianugerahi penghargaan penasihat baru teratas yang diidam-idamkan banyak orang, yang menekuni profesi penasihat keuangan pada tahun 2003. Kemudian di tahun 2004, prestasi Mary yang cemerlang membuatnya dipromosikan sebagai manajer. Mary lalu memulai bisnisnya sendiri setelah diangkat menjadi manajer dengan menyewa kantor dan memiliki karyawan sendiri. Kemudian ia mendirikan MRO, Mary Riana Organization, sebuah perusahaan jasa keuangan. Selain itu, ia juga mendirikan MRO konsultasi yang bergerak di bidang pelatihan, motivasi, serta percetakan buku yang berbasis di Singapura. Yang kedua, saya akan menceritakan tentang Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono Wongsoyudo, SSN, lahir pada tanggal 18 Juni 1978, merupakan aktor, pelawak tunggal, presenter, penulis, rapper, penyiar radio, dan sutradara Indonesia. Ia tercatat sebagai mahasiswa desain produk, jurusan desain, Fakultas Seni Rupa dan Desain di Institut Teknologi Bandung. Panji memulai karirnya sebagai penyiar radio di Hard Rock FM Bandung dari tahun 2001 sampai dengan 2003 bersama Tike Priyatnakusuma. Pada 28 Desember 2011, Panji memproduksi sendiri acara komedi tunggal spesialnya di Teater Umar Ismail, Bhinneka Tunggal Tawa dengan kapasitas 400 penonton, di mana dihadiri ratusan penggemar. Ia tampil di 2 show yang menampilkan pelawak tunggal pemuka. Pada tahun 2012, dia menggelar pertunjukan spesial dengan nama Indonesia. Gabungan konsep hip-hop dengan komedi tunggal yang bernamakan Merdeka dalam Bercanda, peluncuran buku Berani Mengubah, dan peluncuran album keempatnya, album 32. Pertunjukan ini diadakan pada tanggal 8 Desember 2012 dan digelar sungguh tidak biasa karena diselenggarakan di Museum Nasional atau yang lebih dikenal dengan Museum Gajah di hadapan 800 penonton.
Pada tahun 2018, Panji Pragiwaksono Stand Up Comedy World Tour sudah berlangsung, dan Panji menutup tur dunianya di Plenary Hall Jakarta Convention Center pada tanggal 26 Januari tahun 2019 di hadapan 5.000 penonton. Kemudian di tahun 2021, pandemi belum mereda juga, akhirnya tur dunia Komodo Umenoi kembali tertunda hingga tahun 2022 dan berakhir di tahun 2001. Panji kembali mengadakan pertunjukan stand up komedi ke-9 berjudul Ternyata Ini Sebabnya yang diadakan di Beer Garden SCBD Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.